Bab 79-80. Air mata seorang istri. Mila menghentakkan kakinya keluar dari kantor Adiaksa, namun langkahnya terhenti saat seseorang memanggil namanya. Membuat Mila langsung melirik ke arah sumber suara. "Kamu di sini juga, Dek?" tanya Mila dengan raut wajah penuh tanya, menatap sang adik yang berjalan keluar dari kantor suaminya. "Iya, Kak. Ada yang harus aku bicarakan denganmu tapi tidak di sini," ajak Mia yang langsung menggandeng tangan sang kakak. "Ngomong-ngomong Kak, kenapa di cuaca panas begini kau memakai pakaian seperti kepompong? Apa kau sakit?" tanya Mia dengan tatapan menyelidik. "Hihaememem. Aku. Lala sayang tunggu aku." Rafin menarik tangan Mila dan membawa ke dalam pelukannya. Dengan nafas tersenggal karena sedikit berlari saat mengejar istrinya. Tebar keromantisan terus. "Membuat mata suciku sakit saja," sindir Mia, membuat Mila langsung melepaskan pelukannya dengan paksa. Mila sangat malu dengan sindiran adiknya, sedangkan Rafin merasa sangat kesal pada adik iparnya yang sudah mengganggu momen romantis mereka. Kini Mila mulai mengerucutkan bibirnya. Ia masih sangat kesal pada Rafin yang mengusirnya begitu saja saat dari ruangannya tadi. "Ayo Dek," ajak Mila yang langsung menggandeng tangan Mia untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun dengan cepat Rafin mencegah tangan istrinya. "Sayang jangan pergi aku mohon. Maafkan aku tadi aku kira itu bukan dirimu tapi Erik." "Sungguh," ucap Rafin dengan suara selembut mungkin membuat Mila langsung menghentikan langkahnya. Sedangkan Mia mendengus kesal saat kakaknya kini mulai berjalan menghampiri suaminya. "Kak, kita bicara di ruanganku saja," ucap Rafin yang langsung menggendong tubuh ramping istrinya ala bridal style meninggalkan Mia yang masih berdiri di tempatnya. Mia mencebik kesal dan menghentakkan kakinya, mengikuti pasangan pengantin yang baru beberapa minggu itu. "Dasar sudah tua tapi masih bertingkah seperti remaja yang sedang kasmaran, Aku jadi iri jadinya. Kak turunkan aku sangat malu menjadi bahan tontonan para karyawanmu saat ini," ucap Mila yang sedikit menyembunyikan wajahnya di dada bidang Rafin. "Kenapa harus malu? Kau adalah Nyonya Adiaksa istriku. Dan satu lagi kenapa kau memakai pakaian seperti ini di saat cuaca panas terik? Apa kau sakit?" tanya Rafin yang menatap wajah istrinya dengan intens. "Haruskah dia bertanya seperti itu padaku? Sebenarnya siapa juga yang mau berpakaian seperti ini di cuaca terik? Tapi apa boleh buat karena ulahnya aku terpaksa harus memakai ini untuk menutupi seluruh tubuhku yang sudah seperti macan tutul." Batin Mila. Flashback on. "Sayang hanya sebentar saja." "Tidak Kak, aku sudah mandi tadi," tolak Mila yang akan keluar dari kamar mandi. Namun dengan cepat Rafin mulai melakukan aksinya, ia mulai mencari titik kelemahan sang istri untuk membuatnya tak berdaya. Dengan cepat Rafin pun mulai tancap gas, untuk pergi menuju bernyanyi di kamar bersama sang istri. Setelah beberapa jam berlalu, Mila kembali terbesar merasakan sakit di seluruh tubuhnya, dengan langkah sedikit terlatih. "Ravindra!" teriak Mila dengan sangat kencang melepaskan semua kekesalan yang ada di dalam hatinya saat ini. Flashback end. Kini di ruangan Rafin Mila sedang menyuapi sang suami dengan sangat telaten, sedangkan Mia hanya duduk diam di pojokan sofa dengan bibir mengerucut. "Aku tidak menyangka, kanebo kering macam kakak ipar bisa modus seperti itu," ucap Mia dalam hatinya. "Kak apa masih sangat lama? Sebaiknya kita bicara langsung sekarang saja," ucap Mia langsung pada intinya, karena ia sudah tak tahan lagi melihat kemesraan sang kakak yang seolah mengejeknya. "Memangnya ada apa Dek? Apa pengiriman barangnya kembali bermasalah?" tanya Mila tanpa melirik ke arah sang adik. "Bukan. Tapi ini soal ayah kita, Dek."
Mila langsung menghentikan pekerjaannya dan menatap ke arah sang adik, sedangkan Raffin langsung terbatuk tersendak makanannya sendiri. "Minum Kak?" Mila menyodorkan segelas air putih pada suaminya. Dan langsung berjalan menghampiri Mia yang kini duduk lesu dengan wajah sedihnya. "Apa maksudmu, Dek? Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal seperti itu?" tanya Mila. Namun Mia langsung memeluk tubuh sang kakak dan menangis di pelukannya. "Kenapa kakak tidak mengatakan hal itu padaku? Apakah kakak tidak percaya pada adikmu ini?" "Kak, aku sudah tahu semuanya, bahwa pria tua itu adalah ayah kita." "Dek, kamu tahu dari mana, Mia?" tanya Mila dengan raut wajah penuh tanya. "Kak, aku tahu segalanya." Kini Mia pun menceritakan semua yang sudah ia ketahui pada kakaknya tanpa ada lagi yang ia tutupi. Sedangkan Raffin hanya diam menyimak tanpa ingin menghentikan kisah yang sedang diceritakan oleh Mia, karena ia pun ingin mengetahui bagaimana reaksi istrinya saat mengetahui kebenaran yang terjadi saat ini. Mila menghela nafas panjangnya dan kembali memeluk sang adik. "Jangan pikirkan apapun lagi. Aku sudah ikhlas untuk semua yang akan terjadi di masa depan nanti, karena aku juga sudah terlanjur kecewa pada ayah." Kini Mila pun kembali mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu, saat ayahnya datang ke rumah lama mereka hanya untuk meminta bantuan saja. "Biarkan saja dia menerima karmanya sendiri, aku sudah terlanjur kecewa pada ayah. Dia hanya memikirkan harta saja sedangkan dia tak pernah mengingat kita dan juga ibu. Karena ayah, ibu kita menjadi sering sakit-sakitan hingga pada akhirnya beliau pergi meninggalkan kita." ucap Mila sambil terisak di pelukan adiknya. "Baiklah kalau begitu Mia pulang dulu Kak, masih banyak pekerjaan di rumah. Jaga diri kakak dan lupakan semua yang terjadi tapi ingatlah jangan mudah terbawa suasana jika suatu hari ayah datang padamu Kak." Mia mulai memperingatkan sang kakak sebelum ia pergi meninggalkan tempat itu. "Kakak janji," ucap Mila lirih saat melihat pintu ruangan itu kini ditutup oleh sang adik. Beberapa hari pun berlalu. Kini berita elektronik sedang dihebohkan dengan semua berita tentang Nyonya Tita dan Bisma Davis. Bukti video rekaman kejahatan yang mereka lakukan pada Tuan Arza beberapa tahun lalu pun tersebar di internet, membuat ia tidak bisa mengelak dari tuduhan kejahatan mereka dan diancam hukuman mati. Erik merasa sangat puas karena dendamnya telah terbalaskan, ia pun berencana untuk membawa papanya pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Sedangkan di sisi lain seorang gadis tengah menangis pilu. "Tidak Mia, jangan menangis, pria seperti itu pantas mendapatkan hukuman seperti ini." Mia berusaha menguatkan hatinya. Namun berbeda dengan Mila yang tak tahu tentang berita apapun yang tengah heboh di jagat maya saat ini, karena Raffin selalu menjaganya 24 jam dan berusaha keras agar sang istri tidak syok dengan berita yang tengah viral saat ini. "Hoek! Hoek!" Suara dari kamar mandi membangunkan Kenzo dari tidur siangnya. "Mom, apa kau baik-baik saja?" tanya Kenzo dengan wajah polosnya. "Tidak apa-apa sayang, Momi hanya sedikit pusing saja, maaf karena suara bising Momi membangunkan tidur nyenyakmu," ucap Mila sambil tersenyum walau wajahnya terlihat sangat pucat. "Momi minumlah." Kenzo memberikan segelas air putih pada Mila. Namun belum sempat Mila mengambilnya, kini pandangannya terasa gelap dan jatuh begitu saja di kamar mandi. "Momi." Bab 80. "Momi!" Kenzo berteriak histeris di samping Mila. "Grandma, Dedi datanglah," Kenzo berteriak sekencang mungkin agar semua orang mendengar suaranya. Dan benar saja suara teriakan Kenzo agar begitu nyaring pun terdengar sampai ke ruang kerja milik Raffin. "Kens, ada apa nak?" Nyonya Renata sedikit berlari menghampiri suara di balik kamar mandi cucunya. "Grandma, tolong Momi huhuhu." Kenzo menangis memeluk kepala Mila.
Sedangkan Nyonya Renata sangat terkejut melihat menantunya kini terbaring di kamar mandi. Mila, Lala bersamaan dengan Nyonya Renata, Rafin pun datang dan terlihat begitu syok saat melihat istrinya terbaring di lantai kamar mandi. Dengan cepat Rafin menggendong tubuh istrinya dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Di rumah sakit, kini Rafin sedang sangat begitu camas menunggu dokter Tasya memeriksa keadaan istrinya. Kenapa mereka lama sekali? Apa yang sebenarnya mereka lakukan di dalam sana? Rafin terus mondar-mandir di depan pintu ruangan dengan perasaan cemasnya. Sedangkan di dalam ruangan, Mila baru membuka matanya dan mendapati dirinya sudah berada di tempat asing. Bau obat-obatan yang masuk ke dalam indera penciumannya membuat ia merasa sangat mual. "Nyonya, Anda sudah sadar? Apa yang Anda rasakan saat ini?" tanya dokter Tasya dengan sangat ramah. "Saya merasa sangat pusing dok, dan merasa mual jika mencium aroma yang terlalu menyengat," jawab Mila dengan jujur. Mendengar jawaban pasiennya, dokter Tasya hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Sejak kapan Anda mulai merasakan hal itu?" "Sejak beberapa hari yang lalu dok." "Nyonya, apakah obat yang saya berikan rutin Anda minum setiap harinya?" tanya dokter Tasya memastikan dugaannya. "Iya dokter, saya meminumnya setiap hari sesuai saran dokter," jawab Mila dengan sangat jujur. Sepertinya misi Tuan Muda berhasil. Batin dokter Tasya yang kini menatap wajah Mila penuh dengan senyuman, membuat Mila bingung saat melihatnya. "Apakah Nyonya sudah mendapatkan tamu bulanan?" tanya dokter Tasya masih dengan nada ramahnya. "Sepertinya belum dok." "Baiklah, mari kita periksa." Dokter Tasya langsung mengajak Mila ke ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan pada Mila, dan berharap semoga pekerjaannya berhasil dan jika iya, maka dia akan mendapatkan predikat dokter obgyn terbaik di rumah sakit itu. Kini dokter Tasya mulai memeriksa dengan alat yang ditempelkan di perut rata Mila. Sedangkan Mila yang sudah mengenal alat itu hanya diam saja pasrah dengan apa yang akan dikatakan dokter Tasya nanti. Tanpa sadar air mata Mila menetes saat mengingat kisah beberapa tahun lalu, hampir setiap 3 bulan sekali ia rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, tapi akhirnya ia akan merasa sedih dan kecewa saat mendengar apa yang disampaikan dokternya. Sedangkan dokter Tasya tersenyum saat melihat layar monitor yang ada di hadapannya. "Aku tidak ingin mendengar berita buruk apapun hari ini dan selanjutnya, biarkan aku bisa sedikit merasakan bahagia bagaimana menjadi ibu yang sesungguhnya," ucap Mila dalam hatinya. "Selamat Nyonya, Anda akan segera menjadi ibu," seru dokter Tasya dengan wajah berbinar menatap ke arah Mila. Apa saya tidak salah dengar dok?" tanya Mila dengan penuh semangat, derayan air mata pun kini kembali membasahi pipinya. Namun bukan air mata kesedihan melainkan air mata kebahagiaan. Tanpa sadar Mila memeluk dokter Tasya karena terlalu begitu senang. "Hati-hati Nyonya, usia kandungan Anda masih sangat rawan, jadi saya harap Anda bisa menjaganya dengan sangat baik." "Iya dokter, saya pasti akan menjaganya dengan sangat baik," sahut Mila dengan senyuman yang tak pernah pudar menghiasi wajahnya. "Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu hal baik ini pada Tuan Adiaksa." "Jangan." Mila menggelengkan kepalanya sambil memegangi tangan dokter Tasya. "Kenapa? Bukankah ini adalah berita baik untuk Tuan Adiaksa?" tanya dokter Tasya dengan raut wajah bingungnya. "Iya, tapi tidak sekarang. Aku ingin memberitahu kabar baik ini sendiri. Aku harap Anda mengerti dok." "Oh baiklah, kalau begitu, sekarang ayo kita kembali ke ruangan," ajak dokter Tasya dengan ramahnya. Ia mengerti dan memahami apa yang diinginkan pasiennya. Setelah beberapa saat berlalu, kini mulailah dokter Tasya keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung mendapatkan pertanyaan beruntun dari pemilik rumah sakit tempatnya bekerja. "Bagaimana keadaan istriku?"
Apa dia baik-baik saja? Kenapa kau lama sekali memeriksa keadaannya? Tuan, pemeriksaan memang sedikit lama karena memang sudah prosedur kami para dokter, tapi Anda tenang saja Nyonya Mila, baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap Dokter Tasya menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Dokter Tasya, kini Rafin pun langsung pergi menemui sang istri yang masih terbaring di ranjang pasien dengan selang infus yang menancap di tangannya. Sayang, apa yang kau rasakan saat ini? Tidak ada, jawab Mila sedikit berbohong, karena dalam hatinya ia sangat bahagia dan ingin sekali ia memeluk sang suami dan mengatakan bahwa dirinya tengah mengandung saat ini. Tunggu saja Kak, aku akan memberikan hadiah kejutan istimewa ini di malam ulang tahunmu besok, ucap Mila dalam hatinya. Setelah menunggu cairan infus habis, kini Mila dan Rafin pun kembali ke mansion. Sayang, apa kau benar-benar sudah merasa baikan? Tanya Rafin masih dengan raut wajah cemasnya. Aku baik-baik saja Kak, kenapa kau bicara seperti itu, apakah kau tidak senang dengan hal ini? Ucap Mila yang langsung mengerucutkan bibirnya. Tidak sayang, bukan seperti itu, tapi... Brak. Mila keluar dari mobil Rafin dengan wajah yang ditekuk, entah mengapa suasana hatinya mudah berubah dan gampang tersinggung saat ini. Rafin menghela nafasnya secara perlahan menatap sang istri pergi begitu saja meninggalkan dirinya sendiri. Ada apa? Apakah aku salah bicara? Rafin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal menatap sang istri yang berjalan memasuki mansion utama. 1 hari sudah berlalu. Namun Mila bersikap cuek dan dingin pada Rafin membuat dirinya merasa sangat frustasi. Kenapa dia mendiamkanku begini, apa salahku? Saat ini suasana hati Rafin sedang tidak baik-baik saja. Akibatnya semua orang yang ada di kantor terkena imbasnya, begitu juga dengan Juna yang selalu menjadi sasaran utamanya kekesalan seorang Rafindra Adiaksa. Sedangkan di mansion semua orang tengah mempersiapkan acara pesta kejutan untuk Rafin, dan itu adalah salah satu ide dari Nyonya Renata untuk putra semata wayangnya. Tapi Nyonya Renata tak pernah tahu di pesta kejutan itu ada kejutan lain juga untuknya dan seluruh penghuni mansion utama. Mila, apakah kau sudah selesai? Tanya Nyonya Renata yang menghampiri Kenzo dan Mila yang sedang asyik mengobrol dan bercanda. Sudah Mom. Baiklah, semuanya sudah siap, mari kita mulai mematikan lampunya. Tunggu. Apa kalian melupakan aku? Ucap seorang gadis yang berjalan memasuki mansion utama dengan sedikit terburu-buru. Auntie. Sapa Kenzo dengan senyuman manisnya. Hai Zo, kau sangat terlihat bahagia sekali hari ini, ada gosip apa? Tanya Mia yang langsung mensejajarkan tubuhnya dengan putra sambung sang kakak. Rahasia. Bisik Kenzo, yang langsung membuat senyuman Mia menghilang begitu saja. Sedangkan Mila dan Nyonya Renata yang melihat interaksi Kenzo dan Mia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kini lampu mansion utama dimatikan saat mendengar kabar bahwa mobil Rafin hampir sampai di halaman mansion.